Yang kami dapat andalkan dalam hidup ini Tuhan selain Engkau Yesus. Tidak ada pribadi Tuhan yang kami dapat mau supaya terus dan terus dalam kehidupan kami, mengayomi kehidupan kami, hanya Engkau Yesus. Kami sangat dipercaya Tuhan bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Hadirat-Mu begitu memenuhi ruangan ini, bahkan ruangan hati kami Tuhan. Karena Engkau ingin Tuhan supaya kami Tuhan dicurahkan kepada kami saat ini juga air yang jernih yang akan mentahirkan kami dari segala kenajisan kami, dari semua berhala-berhala kami. Dan Tuhan berkata pada malam ini saudara-saudara, aku akan mentahirkan kamu. Aku akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Dan kamu akan diam di negeri yang kuberikan kepadamu, dan kamu akan menjadi umatku. Aku menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Dan aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Aku akan memperbanyak buah pohon-pohonmu dan hasil ladangmu, supaya kamu jangan lagi menanggung noda kelaparan di tengah-tengah bangsa ini. Dan kamu akan teringat kepada kelakuan yang jahat, perbuatan yang tidak baik. Kamu akan dipulihkan. Malam hari ini Tuhan, kami sangat percaya ketika kami dipulihkan, ada paradigma baru dalam kehidupan kami, bahwa Engkau sudah hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sambut Engkau lewat firman-Mu yang singkat ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keberadaan manusia tentunya memerlukan yang namanya pertolongan. Tidak ada manusia siapapun dari strata yang paling atas, bahkan sampai yang paling bawah, tidak memerlukan pertolongan. Karena apa saudara-saudara? Karena manusia rentan atau manusia seringkali berbuat kesalahan. Manusia seringkali berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasinya sendiri. Sehingga apa saudara-saudara? Akhirnya berbuat dosa dan berbuat salah dan terus berbuat salah. Salah terus dalam kehidupannya. Tapi dengar baik-baik pada malam hari ini saudara-saudara, dengar baik-baik. Anugerah yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang sebenarnya Dia tidak wajib untuk memberikannya kepada kita. Bahkan kita pun tidak mempunyai hak untuk menerimanya. Tetapi oleh karena kasih-Nya kepada kita, Dia berikan kepada kita semuanya. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Dan anugerah itu saudara-saudara, dengar baik-baik, adalah sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita dengan cuma-cuma. Marilah saudara-saudara, kita mau hidup sesuai dengan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dia sudah membayar semua apa yang menjadi beban dosa kita. Dia sudah membayar semua dengan tubuhnya, dengan darahnya, dengan hidupnya. Malam hari ini dengar baik-baik, Tuhan mau dalam kehidupan kita supaya kita mengerti bahwa marilah kita mau punya satu paradigma yang baru. Yesus hidup di dalam kita. Amin. Sekali bersama katakan, Yesus hidup di dalam saya. 2, 3. Yesus hidup di dalam saya. Suatu saat saudara-saudara, secara singkat saja ada jemaat yang konseling dengan saya. Kemudian jemaat itu berkata begini, Pak, saya sangat-sangat capek dengan hidup ini. Karena apa yang saya inginkan itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Saya sudah berjalan sesuai dengan yang dikatakan, pakai program ini, program itu. Tetapi Pak, kembali lagi dengan dosa yang lama, dosa yang sama. Saya rajin ke gereja Pak. Saya rajin beri perpuluhan Pak. Saya rajin sesuatu Pak. Pokoknya yang berbau rohani Pak, saya lakukan. Bahkan saudara-saudara, dia dikatakan gini, bahwa dia rajin baca Alkitab sampai 5 pasal sehari. 5 pasal sehari saudara-saudara. Ya. Tapi kenapa Pak? Kok saya selalu dengan dosa yang sama, saya berbuat seperti hal itu?
Dengar baik-baik saudara-saudara. Bukan salah waktu dia membaca firman Tuhan. Firman Tuhan adalah ya dan amin. Katakan amin. Yang salah di sini apa saudara-saudara? Cara hidup dari orang tersebut. Tahun 90-an, ketika saya sudah dilantik sebagai hamba Tuhan, saudara-saudara setelah sekolah teologi, saya hidup dalam pelayanan. Ini saya bersaksi benar-benar real. Saya hidup dalam pelayanan, tapi dengar baik-baik, saya juga hidup dalam dosa. Sepertinya di panggung luar biasa saudara-saudara. Tapi setelah turun dari panggung, hidup saya berantakan. Hidup dengan kenajisan. Hidup dengan percabulan. Hidup dengan pikiran-pikiran yang kotor. Bahkan melakukan yang kotor saudara-saudara. Saya sampai frustasi dengan hidup ini. Saya sampai frustasi sebagai hamba Tuhan, saya frustasi. Karena apa saudara-saudara? Apa yang saya ingin lakukan untuk saya bisa berkenan di hati Tuhan, supaya saya tetap hidup kudus di hati Tuhan. Tapi dengar, gak bisa. Bisa pada saat saya ada di panggung ini mungkin. Bisa pada saya waktu ada di mimbar. Bisa pada saat saya menyampaikan firman. Tapi setelah pulang sampai di rumah, sendiri. Sendiri itulah yang iblis mulai lihat. Dan berkata begini saudara-saudara. Hei, kamu siapa sebenarnya? Saya tahu kamu dulu. Gak usah pura-pura jadi suci. Itu terus dalam benak pikiran saya saudara. Capek. Maka itu saudara-saudara, ada dua macam hidup yang harus kita lalui supaya kita tidak capek dengan berbuat dosa yang sama. Terus minta pengampunan buat dosa yang sama. Terus minta pengampunan buat dosa yang sama. Terus minta pengampunan. Padahal saudara-saudara dengar baik-baik. Kita sudah menerima anugerah. Katakan amin. Ya. Cara hidup yang pertama saudara-saudara yang saya lakukan adalah begini. Saya mau hidup bagi Kristus. Sebenarnya kedengarannya bagus gak? Sangat bagus. Tapi dengar baik-baik. Ada orang yang mau hidup bagi Kristus. Tetapi saudara-saudara dengan kemampuannya sendiri. Dengan metodenya sendiri. Malam hari dengar baik-baik, kita mau merubah cara hidup kita yang kedua. Yaitu apa saudara-saudara? Supaya kita hidup di mana saudara-saudara? Kristus hidup dalam saya. Katakan amin. Amin saudara-saudara. Ketika Kristus hidup dalam kehidupan kita, siapa yang mengatur kehidupan kita? Kristus. Pasti Kristus. Gak mungkin. Percaya saja saudara. Setuju tidak saudara-saudara? Amin. Pasti. Maka itu mari kita merubah cara hidup kita. Jangan kita pakai metode kita untuk kita berkenan di hati Tuhan. Dengar, gak bisa. Gak bisa. Pakailah metodenya Tuhan, bahwa kita sudah terima anugerah yang indah dari Tuhan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Amin. Nah, bagaimana saudara-saudara supaya kita bisa di mana Kristus hidup dalam kehidupan kita, sehingga Kristus itu akan mengelola kehidupan kita terus dan terus progres dalam kehidupan kita sampai pada kesempurnaan. Ini yang Tuhan inginkan. Yang pertama kita lakukan begini. Jangan lagi terjebak dalam pikiranmu dan perasaanmu dan pendengaranmu bahwa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Katakan di kiri kananmu, engkau sudah layak di hadapan Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Jangan kita mau saudara terperangkap dengan pikiran dan perasaan bahkan perkataan bahwa saya tidak layak di hadapan Tuhan. Saya orang berdosa, habis buat dosa, aduh Tuhan berdosa, datang lagi, Tuhan minta ampun, terus buat lagi dosa yang sama. Karena kita mau hidup dengan standarnya Tuhan, dengan metode kita. Tapi mulai malam hari dengar baik-baik. Rasul Paulus berkata di dalam Galatia 2 ayat 20, katakan apa saudara-saudara? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam hidupku. Merdeka. Tepuk tangan dong. Amin. Ya. Kalau kita yakin percaya Kristus hidup dalam kehidupan kita, katakan kepada Tuhan, walaupun gunung-gunung tidak beranjak,
Aku tetap percaya Engkau Tuhan. Karena Engkaulah pemimpinku. Engkaulah juru selamatku. Engkaulah penguasa tunggal dalam hidupku. Amin. Walaupun gunung